Jika Aristoteles berpendapat bahwa manusia pada dasarnya adalah binatang dalam politik, kemudian ada lagi pendapat dari Napoleon Bonaparte yang mengatakan bahwa kebodohan bukanlah satu kesalahan dalam berpolitik. Lalu dari kedua pendapat ini, mungkin dapat saya simpulkan dengan satu pendapat dari Oscar Ameringer yang menyatakan bahwa politik adalah seni lembut untuk mendapatkan suara dari orang-orang miskin dan untuk mendapatkan modal kampanye dari orang-orang kaya dengan satu perjanjian sama-sama saling melindungi. Itu kira-kira pendapat-pendapat yang mungkin dapat kita refleksikan dengan melihat kenyataan dinamika politik yang dimainkan oleh bakal calon presiden Indonesia, Anies Rashid Baswedan, di mana ketika sudah 6 bulan elektabilitas atau tingkat popularitasnya tidak juga menaik-naik atau tidak juga mendapat tanggapan berarti dari masyarakat, lalu Anies secara membabi buta mulai menyerang sana menyerang sini. Tetapi sesungguhnya tingkah atau cara-cara berpolitik seperti ini akan sangat merugikan diri dia sendiri. Salam jumpa sahabat M2TV, media informasi, saluran edukasi dan sarana diskusi yang akan selalu siap mengupas data menjadi fakta, menyajikan info dan berita terpercaya, biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengupas tentang Anies Baswedan semakin membabi buta. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengupas isu-isu menarik yang tentu akan menghebohkan. Konstelasi politik khususnya persaingan bakal calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024 semakin menghangat. Masing-masing figur sudah pun turun ke basis dukungan untuk sekedar silaturahim politik dengan konsep pertemuan sendiri-sendiri dan sudah tentu bagian dari strategi membangun komunikasi politik. Misalkan saja Anies Baswedan lebih memilih pertemuan terbuka dengan menghadirkan ratusan bahkan ribuan simpatisan. Ganjar Pranowo di samping pertemuan terbuka melalui relawan dan konsolidasi basis-basis dukungan partai politik juga membangun komunikasi dengan kegiatan olahraga, lari pagi ataupun perlombaan maraton. Begitupun Prabowo Subianto untuk sementara masih membangun komunikasi politik secara bergerilya, menjumpai tokoh-tokoh nasional dari berbagai latar belakang, baik tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Konsep masing-masing pihak untuk meraup elektabilitas sebesar-besarnya adalah hak berkreativitas dalam negara demokrasi yang sebetulnya sangat tidak perlu dibahas dan tidak perlu saling dikoreksi antara sesama kontestan. Sekali lagi, jika hal itu tentang konsep atau cara membangun komunikasi politik, karena yang sangat perlu diserang dan sangat perlu saling uji, argumen adalah visi dan misi masing-masing kontestan. Lalu ketika kita melihat Anies Rashid Baswedan dalam beberapa pertemuan akbar di depan relawan dan partai politik serta pendukungnya mulai mengeluarkan suara lantang mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo, khususnya membanding-bandingkan proyek pembangunan jalan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak sampai di situ saja,
Anies Rashid Baswedan dengan menggunakan sarkasmenya menyerang gaya membangun komunikasi kontestan Ganjar Pranowo. Bahasanya sedikit meledek Ganjar Pranowo, lalu membanggakan diri sendiri dalam hal caranya membangun komunikasi politik dengan rakyat. Anies secara terang-terangan telah melakukan perang terbuka dan siap menantang semua kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo. Anies secara terbuka berani menyerang cara Ganjar Pranowo membangun komunikasi politik. Dari kedua poin ini artinya Anies akan melakukan semua cara untuk menyerang lawan-lawan politiknya. Tetapi sangat disayangkan cara Anies Rashid Baswedan menyerang kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo, khususnya membanding-bandingkan proyek pembangunan jalan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menggunakan data yang tidak terlalu tepat, sehingga ketika pemerintahan Presiden Joko Widodo membantah data-data yang Anies Rashid Baswedan publikasikan, dengan enteng Anies maupun tim suksesnya menyalahkan pihak media sebagai sumber data yang dipakai Anies Rashid Baswedan. Lalu muncul keraguan publik atas figur Anies Rashid Baswedan. Muncul berbagai pertanyaan, bagaimana mungkin seorang Anies Baswedan yang ingin menjadi Presiden Republik Indonesia, kepala pemerintahan 240 juta jiwa rakyat Indonesia, asal ngomong dan asal ciplak data-data yang tidak kredibel dari media yang tidak memiliki reputasi baik. Bagaimana mungkin Anies Baswedan, mantan rektor ini, tidak melakukan satu cross check data sebelum menyampaikan ke ruang publik? Hal ini artinya betapa Anies Baswedan begitu menggebu-gebu memposisikan dirinya sebagai antitesa Presiden Joko Widodo, lalu menyerang secara babi buta tanpa memikirkan konsekuensi risiko atas ucapannya. Mungkin Anies Rashid Baswedan tidak tahu atau juga sedang bersifat masa bodoh untuk mempertimbangkan peta kekuatan geopolitik sekarang. Bahwa harus diakui jika saja Undang-Undang Pemilihan Umum Republik Indonesia masih memberikan kesempatan kepada Insinyur Joko Widodo maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024, maka sangat dipastikan 70% rakyat Indonesia akan memilih Insinyur Joko Widodo kembali sebagai presidennya. Hal ini sesuai dengan hasil survei beberapa lembaga survei kredibel tentang tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Joko Widodo mencapai 70-80%. Hal ini membuat dunia internasional, pemimpin-pemimpin dunia ikut terkesima menyaksikan popularitas dan kedekatan Presiden Joko Widodo dengan rakyatnya. Artinya ketika Anies Baswedan menyerang kebijakan Presiden Joko Widodo, maka 70-80% rakyat Indonesia yang puas dengan kebijakan Presiden Joko Widodo akan menjadi musuh politik Anies Baswedan. Mereka akan marah Anies Baswedan karena pidato politiknya tidak sesuai dengan apa yang mereka rasakan dan apa yang telah mereka nikmati. Konsekuensi ketika bakal calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024 sudah menjadi musuh 70-80% penduduk Indonesia, maka sangat dipastikan Anies Baswedan akan mendapat atau bertahan dengan popularitas elektabilitasnya 15-20% sesuai dengan hasil survei beberapa lembaga survei kredibel. Dan itu artinya mimpi Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia akan hanya menjadi mimpi semata. Jika Aristoteles berpendapat manusia pada dasarnya adalah binatang politik dan Napoleon Bonaparte mengatakan dalam politik kebodohan bukanlah kesalahan. Kedua pendapat ini mungkin dapat disimpulkan melalui pendapat Oscar Ameringer yang mengatakan politik itu seni lembut untuk mendapatkan suara dari orang-orang miskin dan dana kampanye dari orang-orang kaya dengan berjanji untuk melindungi satu sama lainnya. Mungkin peran ini yang sedang dimainkan oleh Anies Rashid Baswedan.
Ketika sudah memasuki 6 bulan, dia turun ke seluruh penjuru Indonesia berkampanye. Tetapi faktanya, elektabilitasnya atau tingkat popularitasnya tidak mengalami peningkatan. Lalu Anies mulai membabi buta, bereaksi over agresif, serang sana serang sini, sehingga membuka kebodohan dirinya sendiri. Tetapi dengan muka tebal, para pendukung Anies mengatakan Anies tidak bersalah. Lelucon dan sandiwara ini dilakukan oleh bakal calon presiden Anies Baswedan untuk mendapatkan suara rakyat, sekaligus mencari sponsor dana kampanye dari orang-orang kaya. Tetapi apakah mungkinkah ada pihak yang mempercayainya? Kita ikuti ulasan selanjutnya.